Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah menuju judul baru. Jadi sebenarnya yang pembahasan pada pertemuan yang lalu masalah dunia itu masih panjang sekali. Jadi sekarang kita masuk saja pembahasan yang baru. Bayanu dhamil mali wa karahatu hubbihi. Jadi penjelasan tentang dhamil mal. Jadi mencela harta. Kemudian wa karahatu hubbihi, dan kebencian untuk mencintai harta. Jadi kita akan lihat di sini bagaimana posisi harta dalam kehidupan manusia. Bagaimana dia bisa mengganggu manusia di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita, jangan gara-gara hartamu itu dan anakmu itu membuat kamu lalai dari berzikir kepada Allah. Berzikir yang dimaksud di sini adalah teringat kepada Allah. Teringat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kalimat kalimat yang perlu kita garis bawahi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Tulhikum itu berasal dari kalimat alha. Alha itu apa? Alha itu lahun. Kemudian ditambah alif di depannya menjadi alha, melalaikan. Dunia itu bisa melalaikan, harta bisa melalaikan, anak bisa melalaikan, jabatan juga bisa melalaikan. Padahal tujuan kita itu masih jauh sekali. Tetapi gara-gara harta ini kita lalai kalau kita hidup sebentar di sini. Dari jabatan ini kita lalai, ipulalai. Jadi gara-gara jabatan itu dilalaikan kita, sehingga waktu mau sakaratul maut baru teringat, oh maknya belum belum, ini belum lagi. Gara-gara apa? Gara-gara harta tadi. Maka Allah katakan jangan hartamu itu melalaikan kamu, membuat kamu lupa tujuan kamu masih jauh. Jangan gara-gara anak kamu itu membuat kamu lalai, tujuan kamu masih jauh. Kesempatan kamu yang di dunia ini cuma sedikit saja. Kan bacuk hotel, kan gak lama. Buktinya mana? Tetangga-tetangga kita yang ada di samping kita dulu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Kemudian ada kerabat kita sudah meninggal dunia. Artinya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebatas umurnya saja. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi kalau seandainya dia lalai juga, hai dengan Allah, alah lembut kedroyo. Boleh kata Allah, kamu lakukan juga sendiri, tidak ada masalah. Kamu mau lalai tidak ada masalah, tidak ada rugi bagi saya kata Allah. Kamu mau sibuk dengan jabatan, kamu mau sibuk dengan harta, kamu tidak ada masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang rugi kamu nanti kata Allah. Yang rugi itu kamu. Yang rugi kalau tidak salah, tidak puasa itu kamu. Yang rugi ketika kamu nanti masuk ke alam akhirat itu, masuk ke alam alimul ghaibi wa syahadah, itu kamu sendiri yang rugi. Karena kehidupan di alam barzakh itu adalah kehidupan yang panjang sekali dan lama sekali. Kaum muslimin sedang iman dalam Allah. Ini kita gandengkan dengan surah At-Taghabun. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Anakmu, hartamu dan anakmu itu fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Makanya katanya bujo kita diuji dengan harta kita.
Apakah ibadah kita makin bertambah atau tidak? Maka jangan kita mengatakan begini, berasumsi. Seorang berasumsi kalau dia sudah diberikan harta yang banyak, Allah cinta sekali kepada dia. Tidak. Dan kita jangan berasumsi kalau kita tidak diberikan harta oleh Allah, Allah benci kepada kita. Tidak. Jadi indikasinya bukan di situ. Bukan di banyak harta Allah senang, dan bukan di sedikit harta Allah benci. Tidak. Jadi dua-dua sedang diuji. Inilah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya oleh Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, untuk apa kalian kamu berikan makan kepada anak yatim ini, kepada orang miskin ini, kepada orang fakir ini? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah Tuhan mereka enggak sanggup kasih makan mereka? Rugi mereka beribadah tapi mereka tidak diberikan harta oleh Allah, tidak diberikan duit oleh Allah, tidak diberikan apa-apa oleh Allah. Abu Jahal mengatakan mereka-mereka ini dibenci oleh Tuhannya. Sehingga Abu Bakar mengatakan apa? Tidak. Allah tidak benci kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang miskin, tidak. Allah sedang menguji mereka. As-sabara am jaza. Apakah mereka sabar atau mereka gundah? Diuji. Orang miskin yang enggak punya harta itu diuji oleh Allah. Orang yang terbatas hartanya itu diuji oleh Allah. Demikian pula kata Abu Bakar, kamu sedang diuji juga oleh Allah. Jadi Abu Jahal termasuk orang paling kaya masa itu. Kamu sedang diuji oleh Allah. Apakah kamu teringat kepada pemberi harta kepadamu, pemberi rezeki kepadamu, atau bahkan kamu lupa kepada pemberi rezeki? Sehingga Abu Lahab itu karena dia tidak mau lagi berdialog dengan Abu Bakar, akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Ini menandakan apa? Bukan Allah cinta kepada Abu Jahal, tidak. Bukan di hartanya masalah cinta, bukan sedikit hartanya dicinta, tidak. Jadi artinya apa? Harta itu sebagai fitnah. Fitnah itu ujian. Jadi diuji kita. Apakah kita dengan banyak bertambah harta, kita ibadah juga bertambah? Atau sebaliknya, dia ahli ibadah, terus ibadah. Tapi ketika ada jabatan, ada harta, sudah ada ibadah ibadah, ibadah harta. Ketika azan Allahu Akbar gede, anak tu gede rumah, nyuruh dia datuk gede. Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia cinta kepada dunianya atau cinta kepada Allah? Karena Imam Ghazali mengatakan, la yumkin ayatajamma hubbani. Tidak mungkin berkumpul dua cinta dalam hati ini. Hubbud dunia wal akhirah. Tidak mungkin seorang saya cinta sekali kepada dunia, saya cinta sekali jabatan saya cinta sekali kepada harta saya, dan saya juga cinta kepada akhirat. Tidak mungkin. Kalau seorang sudah cinta kepada dunianya, maka dia tidak cinta kepada akhirat. Kalau seorang sudah cinta kepada akhiratnya, berarti dia tidak cinta kepada dunia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Pada suatu hari, ini ada dua riwayat yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh kaum Hawariyun. Hawariyun itu orang Nasrani. Ini ada dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, ketika Nabi Isa bisa berjalan di atas air, ditanya, "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Patuh dan taatlah kamu kepada Allah, dan akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Yang kedua, ada riwayat yang kedua, kaum Hawariyun bertanya lagi, kaifa tamshi 'alal ma'? Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Nabi Isa bertanya kepada kaum Hawariyun, ma ra'ayuka fi dirham? Bagaimana pendapatmu tentang dirham dan dinar? Dijawab oleh kaum Hawariyun, hasanah. Itu duit itu kami perlu sekali. Duit perlu sekali. Duit itu segala-galanya, dirham segala-galanya, dinar segala-galanya, ya kata kaum Hawariyun. Kemudian apa kata Nabi Isa alaihissalam? Sama saya, itu dirham dan ini tidak jauh beda dengan al-madar. Madar itu apa? Dengan tanah. Jadi artinya apa? Dia, Nabi Isa alaihissalam, tasawufnya itu, zuhudnya sudah luar biasa. Kenapa? Beliau sudah bisa menyamakan antara dirham dan dinar dengan tanah. Maka kalau kamu sudah bisa menyamakan itu, kamu akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Ini apa maksudnya? Kita kalau dikatakan zuhud kan begini. Zuhud itu bukan baju compang-camping, tidak. Zuhud itu bukan tidak makan, tidak minum, tidak. Zuhud itu kata Imam Ghazali, beliau mengadopsi perkataan Nabi Isa alaihissalam. Kalau seseorang itu sudah bisa menyamakan antara emas, kalau Imam Ghazali mengatakan emas. Kalau dalam riwayatnya Nabi Isa
Isa, beliau dirham dan dinar. Seorang kalau sudah bisa menyamakan emas sama batu, nah beliau dengan batu ini, maka dia sudah zuhud terhadap dunia. Apa maksudnya? Kita kalau ada dapat batu, hari ini dapat satu batu, kita letakkan di atas meja, atau setelah pulang ini panitia BKM membagikan batu, buku, kerikil, satu orang batu. Nya dia pepet ya bagi batu. Alah duduk atas meja di lemari. Besok batu itu hilang. Kita ngomong pada diri, alah besok ada lagi batu, besok ada lagi, besok bisa cari lagi. Kalau seorang bisa melakukan hal itu pada emasnya, ketika emas dia hilang, anak apa, besok kan bisa cari lagi. Berarti dia sudah zuhud. Seorang yang zuhud, kata Imam Al-Ghazali, akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang zuhud itu, makanya Imam Nabi Isa alaihissalam mengatakan, seorang yang bisa menyamakan, kalau saya, kata beliau, dirham, dinar sama tanah itu sama, kata beliau. Ya. Maknanya apa? Dinar, dirham itu kan dunia. Dunia itu di tangan saya. Bagaimana di tangan saya, kata Nabi Isa? Kalau hilang saya cari lagi. Kalau hilang saya cari lagi. Tetapi akhirat adalah di hati saya. Kalau hilang susah cari. Kalau tidak salah susah cari. Kalau saya bakhil susah merubahnya. Kalau saya punya pekatan bro dalam hati, susah untuk menghilangkannya. Susah. Jadi makanya dunia itu di tangan, akhirat itu di hati. Kalau sudah bisa seperti itu, kata Nabi Isa alaihissalam, kamu akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, bahkan bisa berjalan di atas air. Tapi kalau kamu masih cinta sama dunia, jangan harap diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam Al-Quran. Ini kita lihat. Makanya di dalam Al-Quran juga pada surah Hud Allah mengatakan begini. Bukannya Allah tidak ingin kita untuk mengejar dunia, bukan. Bahkan Allah mengatakan begini, kalau kamu mau dunia, kata Allah, saya berikan semuanya, tidak saya kurangi sedikit pun, tidak saya kurangi, kata Allah. Mau kamu, kata Allah, kalau mau saya berikan semuanya, sedikit pun tidak saya kurangi. Tapi kamu tidak dapat jatah apa-apa lagi di akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan begini, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa mau yang instan itu bagaimana? Hari ini kerja, hari ini dapat duit. Hari ini beliau lembur, hari ini dapat duit. Mau semuanya dia. Mau dapat duit banyak, mau korupsi, silahkan, kata Allah. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u. Saya bantu dia, kata Allah. Kamu mau korupsi dengan banyak duitmu, makin bertambah duitmu. Kamu mau menguasainya, saya berikan, kata Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u. Saya permudah hidupmu, kata Allah. Coba lihat orang-orang yang mengejar dunia, kan dipermudah semua oleh Allah. Dipermudah semua. Dia mau apa dia? Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata Allah, orang yang seperti ini nanti akan saya persiapkan jahanam untuk dia, kata Allah. Kenapa? Dengan harta tadi dia tidak pernah mengingatku, kata Allah. Artinya kan imbas, sebanding apa namanya? Sama. Kalau kamu di dunia tidak mengingatku, maka di akhirat juga saya tidak mengingat kalian, kata Allah. Jangan pernah mengatakan begini, saya cinta sekali pada dunia, saya mengejar harta dan saya juga teringat kepada Allah. Anak punya pengahannya. Orang yang sudah lalai dengan hartanya, dia tidak teringat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah lalai dengan jabatannya, tidak teringat lagi kepada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Maka Allah mengatakan, wa man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Siapa yang mau, kata Allah? Siapa yang mau punya harta, saya berikan terus. Orang yang tidak salat, coba lihat, hartanya banyak sekali. Orang yang berbuat dosa, coba lihat, hartanya banyak sekali. Maka Allah katakan ajjalna lahu fiha. Saya permudah dia. Dipermudah oleh Allah. Yang pertama karena dia sudah berusaha. Yang kedua, dipermudah oleh Allah karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia musyrik, walaupun dia itu kafir, dia tetap dianggap oleh Allah sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang yang lain dalam Allah. Tetapi kata Allah, kalau kamu sudah saya permudah di sini, nanti di akhirat tidak saya permudah lagi, kata Allah. Ketika kamu masuk ke alam barzakh tidak saya permudah lagi. Di dunia semuanya saya berikan. Kamu makan haram, makan halal, apa saja saya berikan, kata Allah Subhanahu. Tetapi ingat lagi, kata Allah, falamma farihu bima ataw, ketika seorang itu sudah bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tidak, ibadah tidak, maksiat selalu, korupsi selalu, kemudian riba, maka riba dan lain sebagainya, akhadnahu baghtatan, saya ambil dia tiba-tiba. Ketika kekayaannya sudah memuncak, saya ambil dia tiba-tiba dan dia mati dalam keadaan dilaknatnya. Yang melaknat dia bukan Allah saja, para malaikat, para manusia dan lain sebagainya. Makanya menyukur koruptor mati meninggal, orang lain ngomong alhamdulillah, aku mati, bukan mati dari awal.
Habis hati itu. Allah juga melaknat dia, wailak waihak, celaka kamu, celaka kamu. Malaikat juga melaknat dia, celaka kamu, celaka kamu. Binatang-binatang tumbuh-tumbuhan juga melaknat dia dan dunia juga melaknat dia. Kaum muslimin sedang dirahmati. Kemudian Allah mengatakan, wa man kana yuridu akhirah, barang siapa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Wa man kana yuridul akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, saya berikan juga, kata Allah. Makanya supaya kita dapat dua-dua, jadikanlah dunia ini sebagai fasilitas untuk menuju akhirat. Itu dapat dua-dua. Bagaimana setiap aktivitas kita di dunia ini, niatkan terus niat yang baik. Saya tidak korupsi, saya tidak buat yang jahat-jahat ya Allah, saya tidak mengurangi timbangan ya Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan, pekerjaan dunia itu maknanya apa? Semua akhirat. Kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, kita tidak mengurangi timbangan, tidak berbuat curang. Kita sudah niat, saya ingin cari rezeki yang halal ya. Lumita yang halal, dua-dua kita dapat. Di dunia kita dapat, akhirat juga dapat. Ini maknanya apa? Mengakhiratkan dunia. Kita tinggal di dunia, tapi dunia ini kita akhiratkan. Ya. Oh, ronya rugo, bukan rugo, ya rugo, ada temayang rugo. Hari ini rugi, besok cari lagi. Karena dunia itu kan kesempatan cuma sebentar. Kalau ada umur 60 tahun dia meninggal dunia, artinya 60 tahun saja dia bisa menikmati harta itu. Kalau umur dia 70 tahun, 70 tahun dia bisa menikmati harta dan kekayaan itu. Setelah kena ada lagi. Kalau dia cuma enak cuma 70 tahun enak, sensaranya selama-lamanya nanti. Ya. Kalau kita sengsara cuma berapa, 60 tahun sengsara bukan sengsara apa, dalam ujian. Cuma 60 tahun saja sengsara. Kita tidak punya ini, itu biasa. Asal kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada harta, biasa itu. Kalau 60 tahun biasa itu. Yang kita khawatirkan ketika kita masuk ke alam barzakh, kita tidak punya apa-apa. Itu yang khawatir kita. Karena kehidupan di sana kan makin lama sekali. Dan kehidupan ini nanti di padang mahsyar juga lama sekali. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Makanya seorang itu akan ditemani dengan amal ibadahnya. Sejauh mana amal ibadahnya dan nilai ibadahnya itu, maka dia akan tinggal bersama ibadahnya nanti di alam barzakh. Dan dia akan tinggal dengan amal ibadahnya di padang mahsyar. Dan dia juga akan tinggal dengan amal ibadahnya itu, panen yang dia panen tadi itu di dalam surga. Bukan juga dengan seorang berbuat kejahatan. Dia akan tinggal dengan kejahatannya itu yang dia buat di dunia itu di alam barzakh. Maka sengsara sekali dia. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar begitu juga, dia sengsara dengan kejahatan yang dia lakukan. Ketika masuk ke dalam neraka, dia sengsara dengan kejahatan yang dia lakukan. Tapi walaupun dia sengsara itu, Allah memberikan fasilitas-fasilitas juga di neraka ada fasilitas. Fasilitas semua diberikan oleh Allah. Kamu perlu apa? Kamu perlu istana, diberikan istana di dalam neraka. Maka di dalam tafsir Al-Baydawi ada beberapa penafsiran. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada yang mengatakan falak itu apa? Waktu subuh. Ada yang mengatakan falak itu apa? Rabbil falaq. Allah yang menciptakan istana di neraka. Ya, berarti di neraka ada istananya. Ini berita baik bagi orang-orang berbuat jahat. Ini berita baik bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Nak perlu takut, di neraka ada istana. Kemudian di neraka juga ada makanan, di request, heboh makanan. Ghislin, kemudian zakum, kemudian satu lagi apa namanya? Nah, ada 3 makanan, bisa request. Ghislin itu apa? Makanan yang keluar, air yang cairan yang keluar dari ini. Karena panas sekali neraka itu, maka dia akan makan nanahnya sendiri. Itu ghislin namanya. Zakum, oh kamu tidak suka ini, oh makan zakum saja kata Allah. Zakum itu apa? Buah-buahan. Kepalanya itu ka'annahu ru'usus syayatin, seperti syaitan, kepala syaitan. Ada yang ketiga, apa namanya itu? Ghislin, zakum, tinggal terbukti. Nah, jadi satu lagi itu nanah juga, nanah. Jadi diberikan nanah untuk diminum. Jadi makanannya nanah. Jadi ada apa? Ada 3 request. Kamu mau apa? Saya berikan juga kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu perlu pendamping. Ada juga di dalam neraka pendamping. Sebagaimana di dalam surga, wildanum mukhalladun. Seorang itu akan didampingi dengan pelayan-pelayannya. Jadi pelayan-pelayan itu anak-anak laki-laki. Itu kira-kira umurnya di bawah 20-17 tahun. Anak laki-laki ini membawa air dan lain sebagainya. Di dalam satu tafsir mengatakan anak-anak itu adalah anak kandungnya orang yang berada dalam surga. Karena dia ingin ketemu dengan ayahnya.
Jadi makanya diberikan kesempatan oleh Allah, hiduplah kamu bersama ayahmu, hiduplah bersama ibumu. Wildanun mukhalladun. Jadi makanya sebagian penafsir mengatakan tidak. Itu adalah auladul kufar, anak-anak orang kafir yang mati waktu kecil. Maka ketika dia meninggal dunia, dia dimasukkan ke dalam surga, dia sebagai pendamping orang-orang yang ada di dalam surga. Kaum muslimin sudah dirahmati Allah. Memang betul di neraka ada istana, di surga ada istana, cuma bedanya apa? Ya. Kalau di surga itu kenikmatan, kalau ini kesengsaraan. Cuma dua-dua istana. Ya. Oh, kalau ada orang nanti khawatir neraka saya diganggu oleh orang lain, dipengaruhi kok. Seperti kita di dunia. Di dunia ini nanti ada panggungnya kayak kese ijo lalu ikoh nyolo atul, di neraka enggak perlu khawatir. Di neraka seorang itu sudah ada tempat, ada istana, kemudian ada pagar lagi, ada pagar. Orang lain tidak bisa masuk di situ, tenang saja. Jadi tidak mau. Dan luasnya pun luar biasa, penuh hektar per lane. Makanya neraka itu ketika ditanya oleh Allah, hal talati, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal yang masih. Adakah tambahan lagi ya Allah? Bagaimana pagarnya itu? Ada beberapa tafsiran terhadap pagarnya orang yang di neraka. Yang pertama, pagarnya orang yang berada dalam neraka itu supaya dia tidak bisa keluar, orang lain juga tidak bisa masuk. Itu seperti sungai. Ibnu Abbas mengatakan seperti sungai. Sungai itu nanah dan api di situ, sehingga seorang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir, pagarnya orang neraka itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama itu panjangnya 20 tahun, ada 4 tingkat, 20 tahun perjalanan kaki. Yang kedua 20 tahun perjalanan kaki sampai 4 tingkat. Artinya apa? Seorang kalau ingin mencapai ke atas itu, dia keluar dari nerakanya harus melalui 80 tahun perjalanan kaki baru sampai ke atas. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika penduduk surga ketemu dengan penduduk neraka, dipertemukan oleh Allah. Dipertemukan bukan berarti penduduk neraka bisa merasai surga, tidak. Surga bisa merasai neraka, tidak. Seperti telekonferensi. Ketika itu mereka mengolok-olok orang dalam neraka, sebagaimana orang neraka itu mengolok-olok orang yang masuk dalam surga dulu ketika di dunia. Hai kepun temayang, kepun bayi takut. Untuk apa didik anak? Kepun pasal dalam pesantren. Untuk apa begini? Untuk apa dikasih pendidikan agama kepada anakmu? Dia olok-olok. Ini copen untuk saham gede, saham keno. Makin bahagia kamu di dunia. Kita tenang saja. Apa ikut ini macam-macam tenang. Kemudian ketika nanti Allah mengatakan sekarang sudah terbalik molok-molok. Penduduk surga ketika melihat penduduk neraka, apa kata penduduk surga? Naik terus. Naik atas ini. Naik terus, sebentar lagi kamu akan naik ke atas dan masuk ke dalam surga. Dia naik terus. Ketika naik jatuh lagi dia. Naik terus jatuh lagi dia. Seperti itu sampai selama-lamanya. Kecuali dia nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana caranya? Diberikan syafaat, apakah oleh anak kandungnya atau oleh nabinya atau oleh malaikat Jibril atau oleh para syuhada atau orang-orang saleh itulah anaknya tadi atau orang-orang mukmin teman-teman dia ketika berada di dunia. Kita lihat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati. Ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hubbul mali wasyaraf yang bitani nifaq fil qalbi. Cinta harta, arti cinta harta apa? Harta segala-galanya. Yang menyuruh ke harta segala-galanya, jabatan segala-galanya. Dari mana kita tahu harta segala-galanya? Ketika dihadapkan antara dua hal ya, dunia akhirat. Dia sedang sibuk dengan hartanya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ketika dia masih tetap sibuk dengan hartanya, berarti dia lebih cinta harta dibandingkan cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, maka aktivitasnya akan dia tinggalkan sebentar, dia akan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasyaraf. Syaraf ini apa? Jabatan. Seorang itu kalau sudah cinta kepada jabatan, bagaimana kita tahunya? Ketika dihadapkan antara dua pilihan, dunia dan akhirat. Ketika dia sibuk dengan jabatannya, tiba-tiba azab, tiba-tiba ada suatu hal yang berhubungan dengan perintah Allah, dia tidak mau lakukan. Artinya apa? Dia lebih cinta pada hartanya dibandingkan cinta kepada Allah. Ketika seseorang itu hartanya makin banyak dan terus dia simpan dan dia takut hartanya hilang, bagaimana takutnya? Ketika dihadapkan antara dua pilihan, yang pertama terus menjaga hartanya, yang kedua menginfakkan hartanya atau dia zakatkan hartanya. Kita tidak usah ngomong infak lah. Kalau infak misalnya zakat saja. Zakat itu wajib. Kalau infak kan tidak wajib. Kalau infak itu tergantung kita yang zakat itu wajib. Zakat saja tak mau dia keluarkan. Kalau sudah zakat saja tidak mau keluarkan, ini ada indikasi kalau dia sudah cinta sekali pada harta. Yang cuma cinta pada harta.
Orang yang sudah ada sifat seperti ini, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, ini yang ditani an-nifaq bil qalbi, akan menumbuhkan sifat nifak dalam hati, munafik. Apapun perkataannya, lu cuma yang lu cinta, munafik dia. Kenapa? Karena dia lebih cinta pada hartanya dan jabatannya dibandingkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu orang munafik, dia hartanya banyak tapi tidak mau dia zakatkan, dia kan munafik. Kenapa? Karena dia lebih cinta pada hartanya. Dia takut hartanya itu hilang. Dia takut hartanya habis. Ini sebagaimana Qarun. Qarun kan ahli ibadah. Qarun sebelum dia dilaknat oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, dia seorang ahli ibadah. Jadi makanya Qarun itu ketika itu dia diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya makin banyak. Ketika itu Nabi Musa khawatir. Khawatirnya yang pertama apa? Nah, Qarun itu sudah lalai dengan hartanya. Rupanya betul, dia sudah lalai dengan hartanya dan meninggalkan ibadah. Ibadahnya bagaimana? Ibadah mereka salat juga, bayar zakat juga. Ketika itu apa? Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, tolong ambil zakat dari harta Qarun. Ketika diambil zakat harta Qarun, apa kata Qarun? Apa urusan Musa alaihissalam? Saya kalau disuruh ibadah, saya mau ibadah. Tapi kalau disuruh mengeluarkan zakat, tidak mau saya. Kenapa? Karena ini duit kerja keras saya, keringat saya, semua punya saya. Apa urusannya katanya? Akhirnya apa? Berapa kali diindikan tidak mau juga. Akhirnya apa? Dia sama harta-hartanya ditenggelamkan. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang pemuda yang loyal sekali kepada Qarun. Wahai Qarun, bagikan hartamu kepadaku. Artinya apa? Kamu kalau ingin tenggelam, mau tenggelam bersamaku? Mau. Ketika didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, tenggelamkan Qarun. Qarun tenggelam bersama pemuda tadi. Dia kakinya masuk ke tanah. Sampai ke perut dia minta, Musa, maafkan saya. Nabi Musa terus berdoa kepada Allah sehingga dia dan harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat cerita ini dalam tafsir Ibnu Katsir atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang juga oleh Imam Ibnu Katsir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa bisa tumbuh seperti itu? Kama yang betul ma'u al-baqlah. Sebagaimana air kita ambil, kita siram al-baqlah. Baqlah itu tanaman-tanaman. Karena sering kita siram, maka tanaman itu akan tumbuh. Walaupun tumbuhnya tidak maksimal. Yang jelas apa? Dia tumbuh tanaman itu. Walaupun hanya tajuk pupuk, kita berikan air saja, dia akan tumbuh. Begitu juga nifaq. Nifaq itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan apa? Kita cinta kepada harta dan kita cinta kepada jabatan. Yaitu tadi indikasinya sudah ada tadi. Artinya kalau dihadapkan antara dua hal, dunia akhirat, kita lebih mendahulukan harta ini dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan kita pada membayar zakat, kita tidak mau membayar zakat, itu maknanya apa? Kita lebih cinta harta kita dibandingkan kepada yang lain. Makanya nanti ada pembahasan selanjutnya. Orang yang bakhil itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dan Allah mengatakan kepada surga, wahai surga, tidak boleh masuk ke dalammu itu orang bakhil. Tidak boleh, kata Allah, walaupun dia ahli ibadah. Ya. Ada orang ahli ibadah karena apa? Dia ahli ibadah, ahli nur, haji, umrah dan lain sebagainya. Dia lakukan ini, lakukan itu, ibadah sunnah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah bakhil, ya kata Allah, tidak boleh masuk ke dalam surga. Kenapa? Itu salahnya tadi. Itu bakhil kenapa? Dia lebih cinta kepada hartanya dibandingkan pada Allah. Artinya apa? Salahnya itu bukan karena Allah. Salahnya bukan karena Allah. Ibadahnya bukan karena Allah. Kenapa? Karena dia sudah cinta pada harta dia. Ya hendak punya apakah? Hendak punya apakah cinta ke harta lu? Dan saya juga cinta kepada Allah. Hendak punya apakah? Kalau seorang sudah cinta pada jabatannya, apapun mau dia lakukan. Mau bayar apapun mau dia lakukan. Saya jabatan ini mau saya bayar sekian ratus juta mau saya bayar. Artinya apa? Dia sudah cinta pada jabatannya. Ya ketika nanti sedang rapat atau apa Allah keadaan dah puasa tapi ya kamu ngehe. Dia marah sama azan itu. Karena azan tidak. Padahal azan salat itu Rasulullah mengatakan apa? Saya menjadikan salat itu qurratu aini. Qurratu aini itu apa? Qurratu aini itu artinya ini apa, hati saya, mata saya, kata Rasulullah SAW. Untuk apa namanya? Untuk memperindah ini saya kata qurratu aini. Maka salat itu segala-galanya bagi saya. Sebagaimana saya punya seorang anak, ini qurratu aini, pandangan saya selalu ke situ, kata Rasulullah. Satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan salat itu adalah refreshing bagi saya, kata Rasulullah, dan orang-orang lain. Makanya jadikanlah salat itu sebagai refresh. Refresh artinya apa? Kita biasanya kalau dapat undangan atau dapat undangan dari pimpinan, ini kamu nanti pergi ke ini Malaysia untuk refresh, ya kan senang luar biasa. Ini lebih daripada itu. Artinya apa?
daripada Malaysia, lebih daripada Singapura, lebih daripada ke Eropa. Artinya kita ketika refresh itu, kita sudah tidak memikirkan dunia lagi ketika salat. Kita refresh, kita ketemu dengan Allah, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat kita. Maka BPP ketika datang waktu salat, maka kita harus merubah ini image. Kita harus merubah mindset. Ketika datang Allah Akbar, alhamdulillah, saya sudah refresh. Ketika asal kita alhamdulillah, refresh. Ketika kita sibuk dalam urusan-urusan dunia ini, kita sibuk jualan, sibuk di kantor, kemudian tiba-tiba kita refresh, kan enak 5 menit walaupun cuma 5 menit saja. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, ada sebagian orang itu yang karena cinta kepada dunia dia benci sekali keadaan tebiego. Nyo gara-gara adanya kancu proyek kita nyawa. Ini gara-gara azan sudah ini proyek ini nggak bisa jalan ini, nggak bisa lagi ini, nggak bisa apa ini. Dia tidak tahu kalau proyek itu berasal dari Allah. Dia tidak tahu kalau rezekinya dari Allah. Dia menyucok terdeh ini Allah habisnya. Ini kalau dia berprinsip umahnya keadaan sudah hilang pelanggan saya. Ini kalau saya salah 5 menit sebelum ini, ada pelanggan 20 orang hilang pelanggan saya. Dia kira-kira itu satu pelanggan 100.000. Ada 10 pelanggan, ada 1 juta hilang saya dalam 10 menit kata dia. Dia tidak tahu kalau dihilangkan kedai dia dalam 1 detik habis menduma ya. Baru dia tahu diri. Ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi ini ada sebuah hadis Rasulullah juga. Ma bi'abani daribani arsala fi zaribati ghanam bi akthar ifsada fiha min hubbi syaraf wal mal wal ja' fi dini rajul muslim. Seorang laki-laki muslim ya, yang dia itu cinta kepada hartanya itu lebih parah kata Rasulullah. Seorang muslim dia tahu agama, dia tahu aturan, dia tahu salat itu wajib, tetapi dia cinta kepada dunia dan cinta kepada jabatan. Orang seperti ini lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan 2 ekor serigala yang sedang lapar sekali. Dia masuk ke dalam kawanan kambing dan dia makan kambing itu semuanya. Lebih parah yang pertama. Kenapa? Karena dia orang mukmin, orang muslim, dia tahu agama, tetapi dia cinta kepada dunia. Lain dengan orang kafir yang hidupku tertuin, ibadah hidupku tertuin itu. Maka Allah katakan biarkan mereka saya. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yuhibbul amal. Biarkan mereka itu darhum ya'kulu, mereka makan semua. Paju yang hari-hari penyubah dia. Yaqudu darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Dia nikmati fasilitas yang aku berikan. Apa kata Allah? Wa yulhihimul amal. Dia bercita-cita ini, bercita-cita itu. Di dunia pun ada cita-cita dalam dunia ini. Mau cita-cita apa kita dunia? Kalau mau cita-cita, ini saya mau nanti masuk dalam surganya, cita-cita ini, Pak. Ini kalau cita-cita dunia saya mau hebat begini, hebat apanya? Apa hebat mati, Pak? Cita-cita apa ini? Paling enggak kita jalani saja, kita jalani saja. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Yang jelas jangan lupa kita itu berinteraksi dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kita berbuat baik dengan manusia, berbuat baik dengan Allah. Kalau hari ini kita tidak diberikan keberuntungan oleh Allah, besok hari lagi. Apa susah dunia itu? Yang susahnya hari ini tidak salah, hari ini tidak beribadah, hari ini kita lupa kepada Allah. Dia yang utama. Kenapa? Karena kita terus berhubungan dengan Allah. Ketika kita mati, kita terus berhubungan dengan Allah. Ketika di padang mahsyar berhubungan dengan Allah. Tapi dengan harta kita tidak berhubungan lagi. Dengan jabatan tidak berhubungan lagi. Kita berhubungan dengan jabatan ketika 5 tahun saja. 5 tahun. Oh perpanjanglah. Oh tinggi di 10 tahun. Berhubungan dengan jabatan 10 tahun. Oh non perpanjanglah 15 tahun. Jod anak buku. Cok 15 tahun gede. 20 tahun jadi. Kita berhubungan dengan jabatan cuma 20 tahun saja. Ketika kita meninggal AB, jabatan AB mendung AB. Mau cita-cita apa gitu? Maka Allah mengatakan apa? Manusia yang cinta dunia itu, cita-cita selalu dia dunia. Tahun 2030 saya akan buat ini. 2050 akan saya buat ini. Punya buat ini kalau menyangka meninggal di dunia ini. Kecuali kita bercita-cita begini. Nanti saya akan beribadah begini. Saya akan bangun tahajud. Saya akan dekat dengan Allah. Saya akan begini. Karena kalau ingin bekerja itu, ingin beribadah cuma di dunia saja, dan waktunya terbatas. Ketika masuk alam akhirat nanti, alam barzakh, tidak ada ibadah lagi. Tidak ada ibadah, tidak ada buat maksiat lagi, tidak ada apa-apa lagi. Maka kesempatan beribadah di dunia, kesempatan buat maksiat juga di dunia, kesempatan menggunakan fasilitas tubuh ini, media ini, cuma di dunia saja. Masalahnya kita tidak tahu kapan fasilitas ini akan ditarik oleh Allah. Kalau Allah itu, roh itu tidak akan mati. Yang mati tubuh ini. Kapan tubuh ini akan dimatikan oleh Allah? Karena roh tidak bisa beribadah dengan sendirinya. Roh membutuhkan mediasi untuk beribadah dengan Allah.
Maka selama media ini diberikan oleh Allah, maka kita terus, kalau mau sedekah, sedekah. Kalau mau infak, infak. Kalau mau bayar zakat, bayar zakat. Kalau mau sujud pada Allah, sujud terus sekarang. Karena nanti kalau ketika diambil media ini, tidak ada waktu untuk sujud lagi. Kalau sudah diambil media ini, tidak ada waktu untuk mendidik anak lagi. Ketika kamu tinggal di rumah, lalu iban jalan dulu, lalu dididik. Nah, ini caranya. Caranya bagaimana? Masih ada media ini. Giringlah anak untuk bisa beribadah. Giringlah anak untuk mengenal Allah. Karena pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz, beliau punya 13 orang anak. Ketika beliau mau meninggal dunia, itu para sahabat-sahabatnya mengatakan apa? Mereka berbisik-bisik. Umar bin Abdul Aziz kok nggak ada harta ya, meninggalkan harta? Harta nggak ada sedikit pun. Sayang anak-anaknya 13 orang anak-anaknya itu. Ya, kita kan biasa begitu. Ketika seorang meninggal dunia, bapaknya, bibi bapaknya, anaknya nggak ada dapat apa-apa, anaknya nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Rupanya didengar oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Akiduni, dudukkan saya. Ketika dia duduk tadi, dia panggil semua sahabat. Kalian dekat kemari semua. Saya betul, saya punya 13 orang. Saya tidak takut kalau anak saya tidak dapat harta warisan dari saya. Tidak takut saya. Yang saya takutkan adalah anak saya tidak mengenal Allah. Yang saya takutkan anak saya jauh dari Allah, tidak salat, tidak membuat perintah Allah dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Sekarang semua sudah saya lakukan. Anak saya itu patuh dan taat kepada Allah. Anak saya sejauh pantauan saya, dia tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat lain dia semua. Kenapa Umar bin Abdul Aziz ngomong seperti itu? Karena Allah mengatakan begini, kalau kamu nanti saya bangkitkan di padang mahsyar, kalau kamu nanti berada di alam barzakh, saya tidak pernah bertanya kepadamu apa yang kamu berikan kepada anak? Tidak pernah saya tanya kepada anak. Rezeki apa yang kamu berikan? Tidak pernah saya tanya. Warisan apa yang kamu berikan kepada anak? Tidak pernah saya tanya. Yang saya tanya, adakah kamu mengajarkan anakmu agama? Itu saja saya tanya. Kenapa anakmu seperti ini? Kenapa istrimu seperti ini? Kenapa keluargamu seperti ini? Itu saya tanya. Kenapa saya tidak tanya masalah rezeki? La nas'aluka rizqa. Rezeki tidak saya tanya sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki kepadamu itu saya. Yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu itu juga saya. Bahkan di ayat lain itu dirubah oleh Allah, yang memberikan didahului anakmu. Anakmu itu rezekinya saya yang tentukan. Jangan pernah takut anakmu tidak dapat apa-apa. Anak perleo deh apa? Mana lagi rezeki yang perleo? Anak itu mayarnya ada masalahnya. Kalau anak sudah tidak salat, tidak beribadah, tidak dekat dengan Allah, dia akan bermasalah nanti dengan Allah. Kalau dia itu harta, itu cuma masalah dunia, dia bermasalah. Dengan Allah tidak bermasalah dia. Ya, jadi kalau sudah bermasalah dengan Allah itu hati-hati kata Allah. Tapi kalau sudah bermasalah dengan harta, apa masalah dengan harta? Anak saya bagaimana? Saya yang memberikan rezeki kepada dia. Makanya kunci kita sebenarnya begini saja. Kalau rezeki itu ingin continue diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Apa pertanyaan Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, bagaimana engkau mendistribusikan rezeki kepada makhlukmu ya Allah? Makhlukmu kan banyak sekali. Makhlukmu itu terdiri dari apa? Manusia banyak macam-macam. Ada yang minta ini, minta itu, kan banyak sekali permintaannya. Bagaimana engkau penuhi ya Allah? Si fulan minta ini, si fulan minta ini, si fulan minta itu. Satu. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan kan banyak sekali ya Allah. Tumbuh-tumbuhan ini minta ini, minta ini, minta ini, banyak sekali. Yang ketiga binatang itu minta ini, minta banyak sekali ya Allah. Itu belum lagi hewan yang ada di dalam lautan, yang hewan yang berada di langit dan lain sebagainya. Bagaimana caranya ya? Dijawab oleh Allah. Kalau di dalam kaidah tafsir Zamakhsyari, ini namanya usulul hakim. Dijawab dengan jawaban lain, tetapi jawaban lain itu lebih mengena kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Ambil tongkatmu, kamu pukul batu itu. Suruh pukul batu. Nabi Musa bertanya, apa hubungannya? Saya tanya lain kok dijawab lain. Saya tanya bagaimana mendistribusikan rezeki, kenapa disuruh pukul batu? Akhirnya Nabi Musa mendengar saja perintah Allah. Dia pukul batu. Setelah dipukul batu terbelah. Kemudian ada batu lagi di situ. Ya Allah, saya sudah pukul batu, ada batu lagi di sini. Apa hubungannya dengan rezekimu ya Allah? Pukul lagi batu itu kata Allah. Dipukul lagi batu yang kedua oleh Nabi Musa alaihissalam. Batu tadi terbelah. Ketika terbelah ada batu lagi di situ. Ya Allah, ini mungkin batu terakhir ya Allah. Pukul lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Dipukul lagi batu yang terakhir. Ketika dipukul, ada seekor ulat yang sedang bergerak-gerak di situ. Dia makan dedaunan yang masih segar. Nabi Musa dia bertanya pada dirinya, dari mana ini ulat ini? Kok bisa masuk ke dalam batu ini?
Yang pertama. Yang kedua, dari mana makanan ini? Dari mana daun segar ini? Kalau daun itu tidak segar kan nggak hijau lagi. Dari mana ini? Apa kata Allah? Dijawab oleh Allah. Begitulah saya berikan makan kepada makhlukku yang nampak dan tidak nampak. Kamu jangan tanya yang lain, kata Allah. Jangan kamu tanya, kamu bagaimana itu? Ulat saja di tempat yang kamu tidak tahu, saya berikan rezeki kepada dia, kata Allah. Satu. Yang kedua, saya berikan dia kencilek-cilek, kata Allah. Saya berikan dia itu dedaunan yang masih segar. Sekarang begini, wahai Musa. Kamu ambil ulat tadi yang ada melekat di batu tadi, dekatkan ke telingamu. Kamu akan tahu apa yang diucapkan oleh dia. Didekatkan oleh Nabi Musa. Rupanya ulat tadi setelah dia makan daun itu, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terus diulang-ulang oleh ulat itu. Nabi Musa mudah-mudah. Dia takutnya luar biasa. Kita akan tahu apa artinya. Rupanya artinya begini. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Engkau tidak pernah lupa kepada makhluk yang terus berzikir kepadamu, yang terus teringat kepadamu ya Allah. Engkau berikan rezeki kepadaku ya Allah, kamu masih teringat kepadaku ya Allah. Itu maknanya. Cuma uniknya, coba nanti Bapak dan Ibu sekalian, nanti melihat kitab-kitab tasawuf itu, doa-doa binatang itu rata-rata sama semua. Ketika dia berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Artinya apa? Allah ingin menampakkan kepada Nabi Musa, hai Musa, coba lihat. Binatang saja dia pandai bersyukur kepadaku. Binatang saja dia tahu berterima kasih kepadaku. Walaupun saya berikan sedikit. Artinya apa? Terus saya berikan nikmat kepada dia. Kenapa? Dia teringat kepadaku ya Musa. Yang manusia nak ingat. Ketika tidak diberikan rezeki, mepepek ya. Ya Allah, rohnya ada rezeki, roh nak sayang dulu ya Allah. Diberikan sedikit. Nidhan kau ya Allah. Berani dia membantah ini. Kenapa sedikit sekali rezeki saya hari ini? Besok diberikan banyak. Kenapa tetangga saya lebih banyak dari saya? Yang pepek dong baik. Makanya rezeki kita tidak kontinu diberikan oleh Allah. Nyoti pulangnya lunjuk rezeki pi. Dicaci maki lo. Lunjuk mi caci maki lo. Lunjuk lo pi caci maki lo. Lebih ngepek tajuk muda. Kau kebek juga. Sampai dia nanti bertobat kepada aku. Makanya begitu-begitu terus maknanya. Jadi rezeki itu kita jangan ini juga. Rezeki itu kan di keberkahan. Walaupun sedikit tapi berkah. Untuk apa banyak tapi nak berkah? Ada seorang beli nasi bungkus untuk anak-anaknya, di peluru anu tak tabung bungkus, di baju rame-rame, dikim-kim, lo nak baca apa, lo dikim-kim sama-sama apa, bersaudara mereka. Nyona mati-mati satu bungkus, 3 orang nak, pepek ni, bu mahal lah belum, 50.000 lebih, masing-masing mau. Tadi beli cuma 15.000, maka rame-rame. Artinya apa? Keberkahan yang kedua. Kita mencari keberkahan, kita mencari nilai sekarang. Bukan mencari banyak, apa banyak menyukarunya. Udah apa banyak harta kalau tak bisa tidur? Hanya dengar, dia tak jaga harta. Untuk apa? Lebih bagus sedikit tapi berkah. Ya. Kan tidak semuanya kita makan. Apakah semua harta itu akan kita makan? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, Bani Adam itu perutnya cuma sedikit kecil. Cuma dia itu apa? Dia maunya semuanya dia mau. Tapi sayangnya tak bisa masuk ke perut dia. Dia mau ini, mau itu, semua dia mau. Harta itu semua dia mau. Padahal yang dia butuhkan cuma sedikit saja, kata ini Rasul. Dia butuh cuma sedikit saja. Hari ini butuh sedikit saja. Tetapi harta ini sudah dia jaga-jaga. Ini untuk 10 tahun yang akan datang untuk ini. Sebelum 10 tahun sudah meninggal dunia. Artinya harta yang dia simpan itu untuk siapa? Untuk ahli waris. Ya. Kau muslimin sekali dirahmati Allah. Saya rasa apa cukup atau ini satu lagi? Ada satu lagi. Ya. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mali la uhibbul maut. Saya tidak senang kepada kematian ya Rasulullah. Enggak cinta kematian dia benci mati. Kalau sudah sakit dia sudah khawatir. Kalau mati, dia benci kematian. Ya. Apa kata Rasulullah? Fakana hal ma'aka min mal. Rasulullah sudah tahu kenapa dia benci mati. Kamu punya harta enggak? Ya. Apa kata pemuda? Nah, ya Rasulullah, saya punya harta ya Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah tahu. Yang membuat dia takut mati adalah hartanya. Kenapa dia takut mati? Takut kepada apa namanya? Takut mati karena hartanya masih banyak. Hartanya diambil oleh orang lain bagaimana? Hartanya di apa namanya belum habis di ini kan bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan apa? Qala qaddim malaka. Ambil hartamu, sedekahkan hartamu, kata Rasulullah. Coba sedekahkan hartamu. Kamu nanti tidak akan takut lagi kepada kematian. Maka orang yang takut mati adalah orang bakhil. Orang yang takut mati orang yang suka simpan hartanya. Ya. Qaddim malaka, bersedekahlah kamu dengan hartamu. Fa innal qalbal mu'min ma'amali. Hati seorang mukmin itu tergantung pada hartanya. Kalau hartanya di belakang dia, hati di belakang disimpan, maka seorang mukmin itu akan diatur oleh hartanya. Ya. Kalau
hartanya di belakang. Sahamnya banyak sekali. Dia tidak mau sahamnya diambil oleh orang lain. Seorang mukmin, seorang ahli ibadah itu akan diatur oleh hartanya. Kenapa? Karena hartanya disimpan. In qaddamahu ahabba aw yulhiqahu. Kalau seandainya dia sedekahkan hartanya itu, maka dia akan cinta kepada kematian. Maka orang yang bersedekah, dia akan cinta, kapan saya ketemu dengan yang menciptakan saya? Kapan saya ke alam barzakh? Kapan saya dibangkitkan oleh Allah? Kapan saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah? Dia terus bercita-cita seperti itu. Tapi kalau hartanya disimpan, maka hartanya akan menakut-nakuti dia. Hai mati rondu, hana saja galilun. Kan sudah bodoh kita, masa kita yang jaga harta kita? Lain dengan ilmu. Ilmu kita terus mencari ilmu, makin banyak ilmu itu menjaga kita. Kita tidak bisa sembarangan gara-gara ilmu kita. Ketika kita pergi kemari rumah haji korupsi, bukan ilmenun pegahlun bino haji bina. Kita harus berbakti pada orang tua. Kenapa? Ilmu saya memberitahukan saya seperti ini. Ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau harta kita jadi tipu dan jaga harta, betul tipu dan jaga haji, kita yang lampu berau deh. Nah. Wa in khalafahu ahabba ayyah khalafa ma'ahu. Kalau seandainya harta itu disimpan, harta itu terus di deposit, maka dia akan mengikuti hartanya. Bagaimana mengikuti hartanya? Hartanya akan menakut-nakuti dia. Ayo dromati gibando dipegang di harta, nyodonyo gibando. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Sudah setengah 7. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.